Nah, materi kita hari ini adalah mengenai ikatan kimia. Oke, kita mulai. Mati jarang ditemukan unsur-unsur yang keadaan bebas, yaitu dalam bentuk monoatomik. Oke, ya biasanya jarang kita temukan unsur-unsur itu kalau dalam keadaan bebasnya itu dalam kondisi monoatomik. Tunggu dulu, ini kok macet. Stop dulu ya. Nah, jadi biasanya ada juga yang kita temuin dalam keadaan monoatomik. Nah, itu kita sebut dengan gas mulia. Ya. Ada contohnya helium, neon, argon filter, xenon dan radon, ya. Nah, konfigurasinya A2. Neon 28. AR 288. 18, 8. Xenon, nomor atomnya 54. 28, 18, 18, 8. Radon, nomor atomnya 86. Ini konfigurasinya. Nah, unsur-unsur gas mulia itu memiliki 8 elektron valensi kecuali helium. Nah, ini merupakan konfigurasi yang stabil. Nah, elektron valensinya stabil. Ya, sukar diganggu gugat ya. Nah, jadi energi ionisasi itu pada gas mulia itu paling tinggi. Unsur-unsur lainnya, ya. Ini artinya konfigurasi pada elektron valensinya itu sudah stabil. Ya, karena sudah stabil. Tidak mungkin lagi melepas atau menangkap elektron. Ya, agak sukar untuk melepas elektron. Nah, jadi atom-atom selain gas mulia ini ingin menuju seperti gas mulia tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ingin konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Nah, di mana elektron valensinya 2 seperti helium atau yang lain 8, ya. Oktet, nah, aturan oktet, duplet. Nah, yang duplet ini biasanya khusus untuk hidrogen. Nah, bagaimana caranya menuju konfigurasinya seperti gas mulia? Nah, oleh sebab itu, makanya atom-atom selain gas mulia itu membentuk ikatan. Nah, atom-atom selain gas mulia itu biasanya akan membentuk ikatan. Kenapa atom selain gas mulia bisa membentuk ikatan kimia? Karena dia ingin menuju stabil seperti konfigurasinya seperti gas mulia tadi. Makanya dia membentuk ikatan dengan atom lainnya. Nah, membentuk ikatan dengan atom lainnya. Itu bukan dalam bentuk monoatomik, dia dalam bentuk diatomik. Nah, makanya oksigen tadi dia bukan bentuk monoatomik, tapi diatomik. Berdasarkan proses pembentukannya, nanti ikatan kimia itu dibagi. Berdasarkan bentuk proses pembentukannya, ada 2, ada ionik sama kovalen. Dan ada ikatan logam. Nah, ikatan-ikatan nilai yang ada kovalen koordinasi dan ada ikatan logam. Oke. Nah, sampai di sini nanti silakan dicatat yang perlu dicatat ya. Nanti kalau ada contoh soal langsung kita kerjakan ya. Apakah suara dari sistemnya kedengeran? Nggak kedengeran ya suara sistemnya ya? Enggak, Bu. Nggak jelas, Bu. Enggak, Bu. Putus, Bu. Tapi suara saya kedengeran? Kedengar jelas, Bu. Suara saya Kedengaran, Bu. Apa? Suara sistemnya, Bu. Nggak jelas, Bu. Suara saya jelas ya? Oke ya, nanti silakan dicatat aja tulisan yang ada di layar. Layarnya jelas ya, nggak putus-putus ya?
Ini nanti kebetulan saya rekam, nanti kita bisa tonton lagi di e-learning-nya. Oke. Dalam membentuk suatu ikatan, Nah, itu biasanya yang terlibat dalam adalah membentuk elektron. suatu ikatan itu Dan biasa terus yang lagi, terlibat itu adalah Yang elektron. terlibat dalam membentuk suatu ikatan Ya. adalah elektron valensi. Nah, Kalau elektron valensi atau kulit elektron terluar. pada Nah, kulit untuk terluar. membedakannya, Ya. nanti dikenal ada yang namanya lambang dari Lewis. Ya, Jadi ada lambang dikenal dari dengan itu lambang hanya Lewis. menuliskan jumlah Ya, untuk menuliskan jumlah valensi elektron dari valensi suatu atom. ya pada suatu atom ya. Jadi kita pakai Ya, lambang Lewis kita lihat ya. kalau unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A. Nah, unsur-unsur pada artinya 1A. artinya unsur tersebut punya satu elektron Nah, valensi. biasanya itu punya Maka satu gambar elektron Lewisnya kita valensi. bisa tulis atom Nah, jadi dengan lambang satu Lewisnya itu elektron. satu Kemudian kalau atom golongan dengan 2A satu berarti punya dua elektron elektron. valensi. Nah, Jadi kita kalau bisa tulis 2A ada 2 elektron dengan dua valensi. elektron. Nah, Kemudian kalau kalau golongan 3A berarti 3A punya 3 elektron 3 valensi. elektron Jadi kita bisa tulis valensi atom ya. dengan 3 elektron. Oke. Kemudian kalau golongan 4A 4A berarti kan punya 4 elektron valensi. ada 4 Maka bisa kita elektron tulis valensi. suatu atom dengan 4 elektron. Begitu juga 5A. Ya, berarti 5A. kita bisa tulis atom dengan 5 elektron. Kemudian 6A, 6A berarti atom dengan ada atom 6 dengan elektron. 6 7A, elektron atom valensi. dengan 7A elektron. atom dengan Dan 7 8A berarti elektron satu valensi. atom 8A 8 8 elektron. elektron Itulah valensi. lambang dari Lewis. Ya, itu lambang Lewis tadi ya, contohnya ya. Nah, oke. Ikatan ionik Ikatan itu merupakan ionik. interaksi Nah, elektrostatik interaksi antara elektrostatik dua muatan. Di mana antara muatannya dua berbeda ya. Jadi muatan. muatan positif Nah, ada muatan dan positif muatan sama negatif. muatan negatif. Jadi Ya, sebenarnya ikatan ion adalah interaksi antara interaksi muatan positif antara dan muatan negatif. muatan positif Kemudian dalam dengan proses pembentukannya muatan biasanya negatif. ikatan ion dibentuk minimal dari dua atom yang Ya. memiliki perbedaan Dari keelektronegatifan yang dua sangat atom besar. yang memiliki Umumnya itu keelektronegatifannya antara sangat logam dan besar. non-logam. Ya, Kenapa? biasanya itu Karena antara logam sama dengan non-logam non-logam. artinya memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar. Ya, jadi memiliki perbedaan logam itu keelektronegatifan cenderung sangat positif, besar. sedangkan Nah, biasanya non-logam logam itu cenderung membentuk positif, ion kalau negatif. non-logam itu Oke, membentuk sebagai contoh kita ion ambil negatif. antara Na Nah, nomor atomnya contohnya 11, ada Cl Na nomor atomnya atomnya 11, 17. Cl nomor Lihat, atomnya kalau kita buat 17. konfigurasi dari Na kan konfigurasi adalah 2. Nah, konfigurasi Na 2, 8, 1. Kemudian Nah, Na, kalau ingin konfigurasi seperti gas mulia, nah, kalau dia mau seperti gas mulia, terdekat kan adalah neon ya. nah, yang Dimana terdekat konfigurasinya neon. adalah 2, 8. 2, 8 tadi neon ya. Ketika Nah, jadi dia mau konfigurasi seperti neon 2, itu 8. Nah, artinya Na artinya Na akan melepas satu elektron. terbentuk Karena dia mau ion seperti neon tadi. Na+. Nah, Kemudian terbentuklah Cl. ion Cl Na+ nomor karena dia atomnya melepas 17. satu elektron. Maka konfigurasinya Nah, adalah kalau 2, Cl, 8, nah, 7. konfigurasinya 2, Ya, 8, 7. Cl ketika ingin konfigurasi seperti Nah, gas mulia, kalau maka Cl dia mau yang seperti terdekat gas mulia, adalah dia terdekat tadi argon. mirip siapa? Mirip Karena ketika ingin argon. membentuk argon, Argon tadi artinya seperti Cl apa? cukup mengambil 2, satu elektron. 8, Tapi 8. kan kalau Berarti ketika dia harus ingin menangkap satu konfigurasi seperti elektron. neon, berarti apa? Dia akan melepas 7. Nah, Jadi kalau karena melepas dia 7 lebih kan dekat ke argon, terlalu dia berat. akan menangkap Nah, satu elektron. jadi Ketika kalau dia Cl mau menangkap seperti satu argon, elektron, nah dia harus menangkap akan satu terbentuk elektron sehingga ion konfigurasinya Cl-min. 2, 8, 8 sehingga Cl elektron yang tadi ditangkap menangkap satu elektron oleh berubah menjadi Cl Cl itu sebetulnya berasal dari pelepasan satu elektron berasal dari dari Na. pelepasan Jadi tadinya satu elektron dari Na Na tadi. melepaskan satu elektron bentuk Na+. Kemudian elektron yang dilepaskan ini Nah, elektron akan yang ditarik oleh elektron yang dilepaskan Cl. Na tadi Jadi akan Cl ditarik bentuk oleh Cl. Cl-min. Artinya apa? Nah, Dalam proses ini terbentuk ion Na+. nah, dan dalam ion Cl-min. proses ini akan Lihat, terbentuk Na ion muatannya Na+ positif, Cl dan muatannya ion negatif. Nah, Cl-min. interaksi antara Na+ dan Cl-min inilah Nah, interaksi yang antara mengakibatkan Na+ dan Cl-min interaksi inilah yang ionik. disebut dengan Maka interaksi ikatan antara Na+ dan ionik. Cl-min adalah ikatan. Ion. Nah, kalau kita buat struktur Lewis-nya, Nah, kalau kita buat struktur Lewis-nya, ya, kita lihat satu struktur elektron valensi. Lewis-nya. Berarti kita bisa tulis Ada Na dengan satu elektron. Kemudian valensi. Cl, Nah, kan Cl golongan 7A. Berarti kita 7A. buat Cl dengan 7 elektron. elektron Nah, yang terjadi adalah valensi. Na melepaskan satu Nah, elektronnya. Na akan melepaskan satu Nah, ketika Na melepaskan elektronnya, satu elektronnya, ternyata elektronnya itu ditarik oleh akan ditarik Cl. oleh Nah, ketika Na Cl. melepaskan satu elektronnya,
maka Na terbentuk maka Na+. Dan Na ketika menjadi Cl menangkap satu elektron Na+. dari Na, Nah, maka si ketika Cl Cl akan menangkap membentuk ion satu Cl-. Maka dalam elektron proses tadi pembentukan menjadi ikatan Cl ionik, itu sering disebut terjadi yang namanya transfer elektron. transfer elektron, ya. Kemudian, seandainya kita ingin membuat ikatan antara Ca nomor atomnya 20 dengan Cl nomor atomnya 17. Kita buat konfigurasinya ya. Oke. Nah, buat dulu konfigurasi Ca sama konfigurasi Cl. Nah, Ca konfigurasinya berapa? Maka tadi saya suruh siapkan alat tulisnya. Ayo, Ca tadi konfigurasinya jadi berapa? Tulis. Ayo. 2 berapa? 8. 2882. 82. 2882. Oke, Cl 287. 287. Oke, nah sekarang sekalian gambarkan lambang Lewisnya. Siapa yang melepas, siapa yang menangkap? Oke, Ca nomor atomnya 2. Ca. Konfigurasinya adalah 2882. Oke. Nah, ketika Ca ingin membentuk konfigurasi seperti gas mulia, artinya Ca akan melepaskan 2 elektron. Ya, sehingga terbentuk ion Ca2+ yang konfigurasinya adalah Nah, 288. Ca-nya 2+, Seperti jadi kita butuh argon. Nah, dalam proses ini artinya ada 2 elektron yang elektron yang dilepaskan. Cl, Nah, kalau ada satu Cl, sedangkan Cl-nya cuma bisa menangkap 1. Ya. Nah, jadi yang Maka, kita butuhkan adalah kalau satu Cl, satu Cl kan cuma bisa menangkap 1 elektron. Dia akan menangkap 1 elektron untuk membentuk Cl dengan min. konfigurasinya menjadi 288. 288. Tapi Masih elektron yang 1. dilepaskan dari Ca ada 2. Ada 2 yang dilepaskan. Butuh Maka 1 lagi. Maka nanti artinya Cl yang menangkap elektron tersebut itu harus 2. Harus 2 Cl-nya. Nah, 2 Cl jadi menangkap 2 elektron. menangkap 2 Cl min. Ya. Maka nanti interaksinya antara satu ion Ca2+ akan berinteraksi dengan 2 ion Cl min. Agar muatannya sama, ya. Dan muatan negatif totalnya adalah muatan negatifnya ada 2, muatan positifnya ada 2. Ionik. Ya, inilah interaksi ionik. Struktur Lewisnya bisa kita lihat. Ya, struktur Lewisnya. Ca itu kan punya 2 elektron. Ada 2 elektron. Jadi ketika Ca melepaskan 2 elektronnya, maka elektronnya itu akan ditangkap oleh atom Cl. Akan ditangkap oleh atom Cl. Masing-masing atom Cl akan menangkap 1 ada 2 Cl. Kenapa? Karena yang dilepaskan ada 2 elektron. Ya. Sehingga terbentuk ion Ca2+ dan akan terbentuk ion Ca2+ dan min. 2 Cl. Oke, sebagai catatan, ikatan ionik tadi kan pokoknya interaksi antara muatan positif dan muatan negatif, ya, ionik tadi. Ikatan ionik itu maka pasti ikatan ionik antara tadi, maka kation ya, muatan positif ikatan antara kation itu ya, ion muatan dengan negatif. anion, ya. Jadi interaksi antara Anion yang bermuatan ion Na+ dan ion ya. NO3- Ya. adalah interaksi ionik. Ya, maka antara Ya, Na+ contohnya dan ya Na+ NO3- dan NO3- itu ionik, ya. Begitu juga antara ion Ca2+ ya, dan ion ion Ca2+ SO42-. dan SO42-. SO42-. Berarti antara muatan positif dan muatan negatif. Muatan Maka artinya dan muatan antara negatif. Ca2+ dan SO42- itu juga merupakan ikatan ionik. Ya, ini merupakan satu ion Fe2+ ya. dengan 2 ion Cl- itu juga Fe2+ merupakan dengan 2 ion ionik. Cl-. Antara muatan positif dan muatan negatif. Di mana nanti syaratnya total muatan positif ya, harus sama dengan muatan positif harus sama dengan total muatan negatif, ya. Jadi akan terjadi penetralan. Muatan negatif. Oke, itu dia ikatan ionik. Nah, sekarang kita ke ikatan kovalen. Panjang banget ini materi kita hari ini, ya. Jadi dicatat, perlu dicatat. Ikatan kovalen dalam pembentukannya berbeda dengan ikatan
ionik. Nah, ikatan ionik ini Karena berbeda kalau dalam ikatan pembentukannya ionik kan dengan dibentuk ionik ya, ikatan kovalens. antara dua atom Ya, kalau yang ionik memiliki itu perbedaan tadi dua atom yang memiliki perbedaan elektronegatifan yang sangat besar. yang namanya transfer elektron. Nah, ada transfer elektron pada ikatan ionik. itu Kalau tidak terjadi pada namanya kovalen itu tidak terjadi transfer elektron, Nah, itu tetapi jadilah pemakaian elektron secara bersama. Ya. Dan yang terjadi adalah atom-atom penyusunnya itu tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan Jadi yang besar. atom-atom Berbeda dengan penyusunnya ikatan ion, tidak ya. memiliki Karena keelektronegatifan yang atom-atom besar. memiliki perbedaan keelektronegatifan sangat besar. Nah, karena atom-atom penyusun yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar, maka tidak akan terjadi kation ataupun anion. Sebagai contoh, kalau misalkan ada atom A dan atom B, Nah, ada atom A sama punya atom B elektron, misalnya. gitu ya. Ketika dua atom A dan B saling mendekat, di mana perbedaan keelektronegatifan dari A dan B tidak terlalu besar. Misalnya ini perbedaannya artinya tidak terlalu besar anion. keelektronegatifnya. Yang terjadi adalah itu tidak akan terjadi A plus dan B. elektron valensi dari Tetapi A dan B, masing-masing elektron valensi dari A dan B itu akan saling mendekat. Dua elektron yang bermuatan negatif itu harusnya tolak menolak. Nah, biasanya kan harus dia kenapa tolak bisa menolak terjadi kalau bermuatannya. Ternyata dalam pembentukan ikatan, inti atom baik dari A dan B itu juga berperan. Nah, dalam pembentukan ikatan itu inti atom itu juga saling berperan, ya, ada perannya. Nah, elektron dari A ketika elektron dari A itu berdekatan dengan akan ditarik inti atom dari B. Nah, elektron dari A itu akan ditarik oleh inti atom B, ya. Begitu juga selanjutnya. Nah, begitu juga selanjutnya. Jadi kalau elektron B mendekati ke A, maka elektron valensi dari B akan ditarik oleh inti atom dari A. Makanya bisa terbentuk suatu ikatan. Oke, kita lihat contohnya misalkan ada dua atom hidrogen saling mendekat. Nah, misalnya ada dua atom hidrogen saling mendekat. Suatu atom membentuk ikatan itu dalam rangka menuju ke kestabilan. Suatu atom itu kan membentuk ikatan itu dalam rangka ingin menunjukkan membentuk kestabilan seperti gas mulia tadi kan ya? Ya, seperti gas mulia. Tadi kita tahu. Aturannya adalah kalau nggak oktet ada duplet tadi aturannya kan. Nah, duplet khusus untuk hidrogen tadi kan. Satu elektron. Artinya untuk stabil. Nah, hidrogen masing-masing tadi ini punya satu elektron. Nah, sedangkan dia mau duplet. Nah, nanti ketika maka yang terjadi adalah dua atom tadi akan saling mendekat. Jadi setelah berikatan, di mana terjadi pemakaian elektron bersama, dan terjadi pemakaian elektron bersama, maka masing-masing hidrogen tadi seolah-olah dia memiliki dua elektron. Jumlah elektron dari masing-masing atom. Nah, jadi jumlah elektronnya jadi sama. Dan terbentuk suatu ikatan kovalen yang tunggal. Nah, ini ikatan kovalen. Kemudian contoh yang kedua, kalau misalkan ada dua atom Cl, ingat Cl itu kan golongan 7A, artinya punya 7 elektron valensi. Masing-masing Cl kurang satu elektron untuk oktet. Masing-masing Cl dia punya satu elektron memberikan elektronnya. Nah, masing-masing lawannya. Cl akan memberikan elektron ke kawannya. Ini contoh yang 2Cl ya. Jadi ketika dia udah berikatan, kita lihat proses pembentukan ikatannya, jadi pemakaian elektron secara bersama. Akan terjadi pemakaian elektron secara bersama. Setelah terbentuk ikatan, masing-masing Cl elektronnya itu setelah terbentuk ikatan, nah masing-masing Cl akan memiliki ya tadi 8 elektron karena satu elektron dipakai secara bersama. Ya, jadi dan sudah oktet. Ikatan kovalen yang tunggal. Nah, ini ikatan kovalennya contoh yang ketiga, jika ada atom hidrogen bertemu dengan klor. Oke, hidrogen itu kan punya satu elektron valensi, sedangkan Cl punya 7 elektron valensi. Nah, ini kita contohnya ada hidrogen dengan klor. Kalau hidrogen punya satu elektron valensi. Oke, hidrogen kurang satu elektron untuk duplet, sedangkan klor kurang satu juga oktet. untuk oktet. Nah, yang terjadi adalah
Hidrogen memberikan Hidrogen satu akan elektronnya memberikan kepada satu klor, elektron juga kepada klor, dan klor akan memberikan kepada satu elektron hidrogen. kepada Nah, hidrogen. jadi adalah Nah, mereka kalau akan kita hitung, berikatan secara setelah berikatan, kovalen. atom hidrogen itu elektronnya menjadi 2. Setelah berikatan, Sedangkan atom klor, hidrogen setelah tadi berikatan, akan memiliki elektronnya 2 menjadi elektron, 8. dan klor akan memiliki Ya, 8 masing-masing elektron. ketika udah berikatan, Ya. itu sudah stabil. Ya, Dan terbentuk sudah suatu stabil. ikatan kovalen yang tunggal. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika ada 2 atom oksigen Nah, saling ini, mendekat. Oke, nah. kita tahu oksigen itu punya 6 elektron valensi. Ya. Ya, Nah, artinya oksigen, sekarang oksigen. Oksigen nomor atomnya berapa? 6, Bu. 6. 16 oksigen 16. Dia punya 6 elektron valensi. Ya. Berapa tadi? Oksigen tadi kan ada 16 atom. Berarti konfigurasi elektronnya berapa? 2, 8, 6. Nah, jadi dia 16 kalau 288. Ya. Jadi dia punya 6 elektron valensi. Bukan nomor atomnya 6 ya. 6 elektron valensi, ya. Ketika 2 oksigen itu mendekat, maka masing-masing oksigen itu akan memberikan 2 elektronnya kepada lawannya. Sehingga terjadi suatu ikatan di mana ikatannya itulah ikatan rangkap 2. Nah, kalau pada oksigen tadi ini kan dia saling memakai 2 buah elektron secara bersama, sehingga ikatan kovalen yang terbentuk itu adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ya, kalau kalian gambarkan struktur Lewisnya tuh kelihatan ya bahwa ada 2, ya, makanya dia ada 2 yang dipakai bersama, ya. Sekarang bagaimana kalau ada suatu molekul, katakanlah ada molekul CH4, bagaimana sih proses pembentukan ikatan kovalennya? Nah, ya, kita lihat. Sekarang coba kerjakan CH4. Nah, CH4. Dalam hal ini ada 1 atom C dan ada 4 atom H. Nah, C itu sebagai atom pusatnya. Oke, kita tahu C itu punya 4 elektron valensi, sedangkan H, masing-masing H punya... C ini kan punya 4 elektron valensi. Nah, makanya lah sering banget kita ketika kita belajar kimia organik kan berhubungan dengan C ya. Nah, karbon ya, makanya dibilang kan karbon tadi punya 4 tangan. Ingat ya, dulu selalu kita waktu SMA kan bilang C punya 4 tangan karena C punya 4 elektron valensi. H punya 1 elektron valensi. Kalau kita perhatikan, C punya 4 elektron valensi, artinya C itu kurang 4. Ya, C kurang 4 elektron untuk oktet. Nah, sedangkan H masing-masing H tadi butuh 1 elektron untuk duplet. Nah, sehingga yang terjadi adalah atom C akan memberikan 1 elektron kepada masing-masing hidrogen. Nah, itu jadi ya prosesnya ketika sudah berikatan. Nah, ketika sudah berikatan, atom C, jadi 8 elektronnya, sedangkan masing-masing H sudah punya 2. Maka akan terbentuk suatu ikatan, karena terbentuk 4 ikatan kovalen yang ada 4 ikatan kovalen. Kemudian, kalau ada molekul H2O, lihat. Dalam hal ini, kita punya contoh H2O. Oksigen ini merupakan atom pusatnya ya. Kemudian ada 2 atom H di mana oksigen tadi elektron valensinya berapa? 6 ya. Nah, jadi dia butuh 2 elektron lagi untuk oktet. Masing-masing H itu punya 1 elektron valensi. Masing-masing H itu punya 1 oksigen itu kurang 2 elektron untuk oktet, sedangkan masing-masing H kurang 1 elektron untuk duplet. Nah, yang terjadi adalah atom oksigen akan memberikan 1 elektron kepada masing-masing H. Atom oksigen akan memberikan 1 elektron kepada akan memberikan 1 elektron kepada oksigen. Sehingga oksigen ini menerima 2 elektron dari 2 atom H. 1 elektron untuk oksigen. Setelah berikatan, jumlah elektron sudah oksigen 8. Sedangkan masing-masing H itu sudah 2 elektron. Kemudian
dalam proses pembentukannya ternyata setelah berikatan masih terdapat dua pasangan elektron bebas dari atom pusatnya, dalam hal ini atom oksigen. Nah, kalau kita lihat dalam H2O itu terbentuk dua ikatan kovalen yang tunggal. Kemudian bagaimana dengan PCl3? Nah, jadi di atom pusatnya itu kita kasih istilah terdapat dua pasang elektron bebas. Nah, ada elektron bebas kan yang tidak berikatan kan, yang di atas sama yang di bawah. Nah, inilah nanti yang akan menentukan bagaimana suatu molekul tadi itu berbentuknya. Ya, nanti kita akan melihat bentuk molekul ya. Nanti bentuk molekul akan ditentukan berdasarkan berapa pasang elektron bebas dan berapa pasang elektron yang berpasangan. Oke. 3. Oke, atom pusatnya adalah contohnya ada dengan 5 elektron yang valensi, lain, kemudian ada 3 atom core. PCl3. Satu core punya 7 elektron Nah, valensi. Oke, P punya 5 elektron valensi, artinya dia P kurang punya 5 elektron valensi. oktet. Nah, Sedangkan dia masing-masing kurang core 3 kan punya 7 elektron elektron. valensi. Nah, Jadi masing-masing kalau core kurang core 1 elektron masing-masing untuk punya 7 oktet. elektron. Nah, Ya. itu jadi adalah Jadi fosfor atau P itu kan ya, fosfor atau P memberikan 1 elektron akan kepada memberikan 1 masing-masing core. elektron pada Nah, masing-masing sebaliknya klor. masing-masing klor itu akan Nah, memberikan masing-masing 1 klor elektron akan kepada memberikan 1 fosfor. elektron Nah, kepada karena ada 3 fosfor. klor, maka artinya si fosfor akan menerima 3 elektron. Nah, coba kita lihat di gambar ini, ya. Di gambar ini kita lihat ada berapa pasang elektron berpasangan, ada berapa pasang elektron bebas. Nah, kalau di di video ini istilahnya elektron ikatan, ya. 10. 10. Jadi ada 3 pasang elektron ikatan, ada berapa pasang elektron bebasnya? Elektron bebas. 1. 1, ya. Oke. Nah, coba lihat. Setelah berikatan, Nah, jumlah elektron pada fosfor itu setelah 8. berikatan, coba dihitung jumlah elektron fosfornya. Dan dalam sudah klor 8, setelah ya. berikatan masing-masing Sedangkan elektron itu pada klor juga 8. sudah 8 Sehingga nanti terbentuk masing-masingnya. 3 Sehingga ikatan kovalen yang akan tunggal. terbentuk 3 Kemudian, ikatan Di dalam kovalen atom yang fosfor sebagai tunggal. tempusat masih terdapat sepasang 1 pasang elektron bebas. Oke, ya, jadi ada 3 pasang elektron ikatan, ya, kovalen tunggal tadi, dan 1 pasang elektron bebas, ya. Oke. Ini. Selanjutnya kita ke Dalam hibridisasi ikatan, molekul, Pasti nanti ya. ada orbital-orbital Nah, dari dalam atom pusat yang terlibat dalam proses pembentukan ikatan kimia. ya, ada orbital-orbital pada atom pusat yang akan terlibat pada pembentukan tadi, ya. Ini kita lihat dalam ikatan, ya. Nah, proses pembentukan ikatan itu akan melibatkan orbital-orbital atom pusat. Ada orbital-orbital dari elektron valensi atom Ya, pusat. dari elektron valensi pada atom Orbital-orbital pusat, ya. dari atom pusat yang terlibat dalam membentuk suatu ikatan itu Ya. sering dinamakan dengan hibridisasi. Ya, kita namakan Jadi, dengan sebagai contoh, hibridisasi. langsung aja lihat, ada CH4. Ya. Oke, Kita atom contoh pusatnya aja dalam hal langsung ini ke adalah CH4. C itu Nah, nomor atomnya. C itu nomor atomnya 6. berapa? Maka kalau kita buat konfigurasinya adalah Nah, 1. nah, makanya konfigurasi C tadi berapa? 2, 4. 2. 4. Makanya C tadi punya elektron valensinya 4, nomor atomnya 6. 1s2, 2s2, 2p2. Ya, elektron valensi. Ingat, konfigurasi elektron, ya. Ada 1s2, 2s2, 2p2, ya. Elektron valensinya terletak pada subkulit 2s. Elektron valensinya terletak pada subkulit 2s2, 2p2, ya. 2s dan 2p. Ya, 2s dan 2p. Elektron valensinya, Ya. 2 elektron pada subkulit 2s. Nah, 2s 2 dan elektron pada subkulit 2p. Kemudian dalam subkulit CH4, 2p. C itu berikatan dengan hidrogen. Oke, hidrogen itu kan punya 1 elektron valensi. Ingat, Nah, itu hidrogen adalah punya suatu 1 duplet. elektron Artinya ketika valensi, berikatan, ya. Jadi kalau dia dia mau harus duplet,
dia mempunyai punya 2 elektron. dua elektron karena ada 4 valensi kalau hidrogen mau duplet. dan hidrogen itu masing-masing baru punya 1 elektron, artinya Nah, masing-masing masing-masing hidrogen baru itu cuma butuh punya 1 lagi satu agar dia elektron, berikatan. ya. Butuh Oleh satu sebab itu, lagi. atom C harus menyediakan 4 Nah, elektron yang tidak jadi berpasangan. atom C itu harus menyediakan 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, dalam konfigurasi C, pada Nah. elektron valensinya kita lihat, ternyata C baru tersedia 2 elektron tak berpasangan. Nah, jadi kalau kita lihat di C, ya, dia baru menyediakan 2 elektron yang tidak berpasangan pada subkulit 2P, ya. Sedangkan pada subkulit 2S sudah berpasangan. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa menyediakan 4 elektron yang tidak berpasangan? Nah, maka Pasangan. Nah, agar tersedia 4 elektron tak berpasangan, supaya tersedia 4 satu elektron elektron tidak dari berpasangan, subkulit S maka 1 elektron pada dieksitasi subkulit ke 2S akan kulit dieksitasi 2P. pada Ada kulit 2P. Ya, nanti Nah, sehingga di S ada 1 akan elektron, di S kemudian akan di P tersisa ada 1 3 elektron, dan Seperti pada itu, subkulit 2P maka akan si C telah tersisa 3 menyediakan elektron 4 yang tidak elektron tak berpasangan. berpasangan. Nah, jadi sudah tersedialah 4 elektron yang tidak berpasangan untuk 4 buah hidrogen. Ya, tadi kan hidrogennya perlu 1 elektron yang tidak berpasangan. Sehingga 4 atom hidrogen itu dapat berikatan dengan 4 elektron tak berpasangan Sehingga tersebut. 4 atom hidrogen dalam tadi pembentukan bisa berikatan dengan 4 elektron yang tidak berpasangan tadi, ya. Molekul CH4, orbital-orbital yang dipakai adalah 1 orbital S dan 3 Nah, jadi orbital-orbital yang dipakai itu adalah 1 kulit S, yang 1 lagi kulit P. 3 orbital, ya, 3 orbital P, ya. Nah, jadi hibridisasinya adalah sp3, ya. Yang di S tadi kan 1 dipakai, sedangkan yang di P kalau ada 3. H2O, contohnya lagi ada H2O. Oksigen nomor atomnya 8. Kalau kita buat konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Ya, elektron valensinya berarti kan. Nah, sekarang coba kerjakan bagaimana hibridisasi H2O. Nah, ini kan sudah dikerjakan sebagian nih. O kan tadi ada 8 atomnya. Nah, jadi konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kalau H atomnya 1, ya, berarti H-nya ada berapa? 2? Ada 2, ya. Berarti H butuh 2 atom yang tidak 2 elektron yang tidak berpasangan. Nah, coba gambarkan subkulitnya tadi. Subkulit S tadi ada berapa? Ada 1. Kalau P ada berapa orbital? Ada 3. Nah, masukkan 4 elektron pada 2p4 tadi ke orbital P. Nih, kita kasih contoh yang tadi, ya. Contoh yang kedua, kalau ada molekul H2O, sehingga 4 atom hidrogen itu dapat berikatan dengan 4 elektron tak berpasangan tersebut. Kemudian, kita lihat, dalam pembentukan 1 elektron, kemudian di P ada 3 elektron. Nah, oleh sebab itu, maka si C telah... Oke, tadi di P yang H2O tadi, pada P-nya ada terisi 4 elektron, ya. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Coba silakan tuliskan. Ya. Jadi kalau yang 2S tadi sudah full kan? Ini telah menyediakan 4 gambarkan 2S ada 2 elektron. Oke. Yang 2S ada 2 elektron, yang 2p4 ada 4 elektron, ya. Sedangkan dia punya 3 orbital. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Kita mulai dari depan. 1, 2, 3, baru diisi lagi ke depan. Ya. Nah, jadi dari 3 kolom tadi tersedia berapa elektron bebas? Sudah tersedia berapa elektron bebas? 2
Sudah tersedia? 2. Yang kita butuhkan berapa? 3. 2. Yang kita butuhkan juga 2 untuk hidrogen. Hanya kan 2, ya. Nah, sehingga hibridisasinya adalah Kemudian di 2P ada 4 elektron. Kemudian dalam H2O berarti ada 2 atom H. Ya, masing-masing atom H punya 1 ya, elektron valensi. masing-masing atom H itu Ikatan dia harus punya 1 duplet. elektron valensi. Artinya karena ya. ada 2 atom H, Jadi ada 2 atom H, jadi oksigen harus menyediakan 2 elektron berpasangan. tidak berpasangan. Dari konfigurasi elektron valensi oksigen ternyata sudah tersedia 2 elektron. Artinya apa? Jadi tinggal masuk karena sudah tersedia, tidak akan perlu kita eksitasi masuk seperti yang dengan contoh sebelumnya. elektron tersebut. Ya, tinggal masuk aja. Nah, coba lihat. Nah, Setelah hidrogen masuk, setelah maka hidrogen kita masuk, melihat ternyata maka ada 2 pasang elektron bebas. Artinya ya ada 2 pasang elektron tidak bebas, bentuk ya. suatu ikatan. Tetapi dalam penentuan hibridisasi, orbital yang berisi pasangan elektron bebas juga kita hitung. Ya. Sehingga nanti orbital-orbital yang terlibat dalam proses pembentukan Nah, ikatan. jadi orbital-orbital yang terlibat pada proses pembentukan ikatan ini adalah S, 1S dan 3 orbital P. Sehingga hibridisasinya adalah sp3. Ya, jadi kalau kita lihat orbitalnya, situ terdapat 2 pasang elektron bebas dan 2 pasang elektron ikatan. Nah, tapi pada saat proses penentuan hibridisasi, itu pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan itu juga dihitung. Maksudnya saling dihitung, ya, tidak ada yang perlu tidak hibridisasi dari H2O itu adalah S. Nah, jadi hibridisasi dari H2O adalah contoh selanjutnya adalah sp3. PCl3. Nah, selanjutnya kita punya adalah PCl3. Nomor atomnya 15. P nomor atomnya 15. Oke, nah sekarang coba kerjakan lagi. Tentukan hibridisasi dari PCl3. Oke, gambarkan. Satu S2, 2 S2, 2 P6, ya. 3 S2, P nomor elektron, nomor atomnya ada 15. Nah, 3 P3. Sehingga di 3S ada 2 elektron. suku liter luarnya ada di S dan 3S dan 3P, ya. Di 3P ada 3 elektron. Nah, kemudian di 3P sudah tersedia 3 elektron dalam PCl3 bebas, terdapat 3 ya? atom Cl. Oke, kita tahu atom di Cl itu kan punya 7 elektron valensi. Ya, artinya jadi atom Cl kan punya 7 elektron valensi, jadi kurang 1. Nah, sedangkan sudah tersedia 3 elektron bebas. Ya, atom pusat tadi si P harus menyediakan 3 elektron tidak berpasangan. Cl butuh 1 untuk oktet. Nah, jadi kita lihat dari konfigurasi elektron valensi kalau P, kita lihat dari konfigurasi elektronnya sudah tersedia 3 elektron tidak berpasangan, sehingga masing-masing Cl tinggal masuk ke orbital 3P, ya. Elektron tak berpasangan. Ya. Oke, setelah Cl masuk kita lihat ternyata ada sepasang elektron bebas. Ada sepasang elektron bebas. Tapi kita lihat dalam penentuan hibridisasi, pasangan elektron bebas juga kita hitung. Nah, penentuan hibridisasi dari PCl3 adalah sp3. sp3 hibridisasinya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat penyimpangan oktet, ya. Ada yang kurang dari 8, ada yang lebih dari 8. Oke, kita tadi tahu bahwa ketika membentuk suatu ikatan kovalen, maka atom pusatnya itu harus oktet. Nah, atom pusatnya tadi harus oktet. Membentuk ikatan ya, kalau ikatan tetapi ada beberapa molekul. Tetapi ada beberapa molekul yang penyimpangan aturan oktet. Menyimpangi aturan oktet, ya. Jadi ada yang kurang dari 8 sehingga ada yang lebih dari 8. Kita lihat dulu yang kurang dari 8. Nah, kita lihat yang kurang dari 8. Pada molekul BeCl2. Nah, contohnya pada molekul BeCl2. Be itu kan logam. Nah, Be itu logam. Nah, Cl itu ikatan yang terbentuk itu kan kalau logam sama non logam itu umumnya ionik. Ya. Tetapi dalam hal ini kenapa BeCl2 itu ikatannya kovalen? Nah, umumnya ini adalah ionik. Adalah logam. Nah, tapi kenapa mereka ini ikatannya kovalen? Karena dia kurang elektropositif.
Karena dia BE sukar itu dia untuk kurang membentuk elektron positif ya. BE Jadi 2+. dia sukar Nah, dalam membentuk BE molekul 2+. BeCl2 Ya. itu tidak terjadi ikatan ionik, yang terjadi adalah ikatan Kovalen, kovalen. sehingga terjadinya Oke, ikatan kita tahu kovalen. BE itu kan golongan 2A, artinya Nah, nanti BE punya itu 2 adalah elektron golongan valensi. 2A, jadi ada 2 Cl elektron valensi. punya 7 elektron Nah, valensi. Cl tadi punya 7 elektron Oke, ada 2 valensi. Cl, masing-masing Cl kan kurang Nah, 1 untuk Nah, oktet. masing-masing Cl kan kurang 1 BE untuk itu oktet. punya 2 elektron, jadi 2 BE elektronnya tadi itu punya masing-masing 2 elektron. diberikan 1 Nah, kepada masing-masing diberikan atom 1 Cl ke tersebut. 2 atom Kita Cl. lihat, Sehingga setelah membentuk ikatan sudah ternyata terjadi ikatan. jumlah elektron pada Nah, BE setelah sebagai jadi atom pusat ikatan, itu cuma si BE 4 tadi cuma elektron. punya 4 Artinya apa? Artinya elektron. dia Sehingga kurang dari dia 8. kurang dari Nah, inilah 8. Nah, penyimpangan inilah dari penyimpangan dari BeCl2. aturan oktet tadi. Inilah Kalau penyimpangan kita dari ingin tahu BeCl2. hibridisasi dari Ya. BeCl2, Nah, kita lihat Ke BE hibridisasinya. sebagai atom pusat, nomor atomnya 4. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Nah, konfigurasinya 1s2, Artinya nanti 2s2. 2p-nya belum terisi Nah, 2p-nya elektron. belum Jadi terisi kita tulis elektron. 2s2, 2p0. Boleh ya? Nah, jadi 2p0 masih kosong Oke. kan? Kalau kita gambarkan sebagai berikut. Nah, kita Di subkulit gambarkan 2s terdapat 2 ya. elektron, sedangkan di subkulit 2p Di subkulit S sudah ada belum 2 terisi elektron, di elektron. subkulit P kemudian masih kosong. BeCl2 Nah. bagi BE berdikatan sama Cl ya. Nah, Oke, Cl-nya Cl kan punya 7 elektron valensi. punya 7 elektron valensi, Di masing-masing sehingga Cl masing-masing Cl akan kurang kurang 1 oktet. elektron untuk oktet. Artinya, Nah, jadi si BE harus menyediakan 2 elektron BE tak berpasangan, sedangkan harus dalam hal menyediakan ini BE 2 tidak elektron punya sama tidak sekali elektron tak berpasangan. berpasangan. Nah, tapi di sini yang di Nah, subkulit P masih Artinya kosong. nanti Jadi tidak tersedia elektron pada elektron subkulit 2s itu akan yang tidak dieksitasi berpasangan. Jadi subkulit elektron 2p. pada 2s Satu tadi elektron akan pada subkulit dieksitasi 2s, ke dieksitasi ke subkulit 2p. 2p menjadi 1 elektron Nah, di menjadi S 1 dan elektron 1 di elektron S, di 1 elektron di Setelah dieksitasi, P. terlihat bahwa BE setelah telah dihibridisasi. menyediakan 2 elektron tak berpasangan. Setelah dieksitasi maksudnya si Menyediakan BE dua sudah elektron menyediakan tak berpasangan. 2 elektron Artinya yang nanti tidak berpasangan. Cl masing-masing Sehingga Cl akan berdekatan dengan bisa elektron tak berikatan berpasangan tersebut. oleh elektron Sehingga pada hibridisasinya Cl. SP. Sehingga hibridisasinya Oke, contoh adalah yang selanjutnya adalah BCl3. ya satu B subkulit punya S, 3 satu elektron subkulit P. valensi. Kemudian Nah, ini ada masing-masing BCl3 lagi. punya 3 elektron valensi. Jadi ketika B punya 3 elektron sebagai valensi, Cl punya 7 Oke, kalau kita elektron lihat valensi. setelah berikatan, Nah, setelah berikatan si B jumlah tadi elektron jumlahnya pada B elektronnya itu ada 6. Artinya jadi apa? Artinya 6. kurang 2 ya. Nah, kurang agar 2 oktet. untuk oktet. Inilah molekul yang menyimpang dari Nah, inilah aturan molekul yang oktet. menyimpang Nah, dari aturan dia oktet. ketika berikatan jumlah elektronnya itu kurang dari 8. Nah, ketika Kalau kita berikatan buat hibridisasi jumlah dari elektronnya BCl3 kurang dari adalah 8. seperti berikut. Nah, Kalau ini kita nomor lihat atomnya 5, hibridisasinya. sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p1. Elektron valensinya berarti di 2s2, 2p1. Kita gambarkan. Di 2s ada 2 elektron, di 2p ada 1 elektron. Kemudian, ketika berikatan, nanti berikatan dengan Cl, kan Cl punya 7 elektron valensi. Ada 3 atom Cl. Masing-masing Cl kurang 1 untuk oktet. Nah, Sehingga ada 3 Cl, atom masing-masing B Cl itu kurang harus 1 untuk menyediakan oktet. 3 elektron Nah, tak sehingga si B berpasangan. tadi Dalam hal harus ini, menyediakan 3 elektron yang tidak berpasangan. hanya Nah, punya sedangkan 1 kita lihat elektron tak baru berpasangan. berapa? Sudah ada berapa elektron yang tidak Agar berpasangan? Baru 1 ya. Nah, bagaimana supaya tersedia 3 elektron yang tidak berpasangan? Ayo, bagaimana tadi? Pindahkan yang di depan. Ya, jadi istilahnya tadi dieksitasi tadi kan, ya. Jadi pindahkan 1 elektron yang berpasangan pada subkulit S ke subkulit P, ya. Sehingga kalau kita pindahkan, maka akan tersedia 3 elektron yang bebas, yang bisa ditempati oleh masing-masing elektron dari Cl tadi. Sehingga menjadi 1 elektron di S dan 2 elektron di P. Nah, sehingga Ya, hibridisasinya adalah ya. Jadi kalau sudah masing-masing ditempatin sama elektron dari Cl, ya. Jadi hibridisasinya apa? 1s tadi jadi S P sp3 SP2. SP1. P2. ya, artinya
artinya si P sudah menyediakan 3 elektron tak berpasangan. Maka nanti Cl akan berikatan dengan Cl elektron tak berpasangan akan berikatan masing-masing pada elektron yang tidak Kalau kita berpasangan. perhatikan, Ya. hibridisasi dari B, hibridisasi dari BCl3 itu berarti Nah, jadi hibridisasinya adalah sp2. P2. Oke. Nah, sekarang kita Kemudian lihat ada beberapa bagaimana yang molekul lebih dari 8. Ketika membentuk ikatan atau pusatnya itu jumlah elektronnya lebih dari 8. Oke, contohnya adalah PCl5. Nih, Oke, kalau contohnya kita ada gambarkan, PCl5 PCl5, yang lebih P dari punya 5 elektron 8. valensi. Ya, P tadi punya 5 elektron Cl valensi. punya 7 elektron valensi. Nah, Cl punya Maka kita gambarkan 7 berikut. elektron Coba valensi. perhatikan. Setelah berikatan, jumlah elektron pada atom P itu ternyata 10 elektron. Artinya lebih dari 8. Nah, pada atom Bisa pusatnya terjadi- tadi si P tadi jadi ketika Kalau berikatan PCl5 sudah punya itu 10 bisa elektron. terbentuk, Jadi lebih. itu bisa dijelaskan dari Nah, teori bagaimana hibridisasi. bisa terbentuk? Itu kan Nah, bisa hibridisasi dijelaskan dari dengan teori PCl5. hibridisasi. P sebagai atom pusat. P atom pusatnya punya 15. Nah, konfigurasinya 6, 3s2, 3p3. Oke, Ya. elektron valensinya berarti 3s2, 3p3. Nah, elektron valensinya Mana berada terletak pada kulit 3s dan 3p. Terdapat pada kulit ke pada kulit 3. ketiga. Itu kan Ya. masih ada sub. Nah, pada yang kulit boleh ketiga ini dipakai. masih ada subkulit yang boleh dipakai, yaitu 3D. subkulit apa? Subkulit apa yang masih bisa dipakai? Ingat? D. D. Oke. Nah, tapi dalam hal ini 3D-nya Nah, belum 3D-nya masih kosong. Nah, jadi bisa kita tulis 3D0. 3S ada 2 elektron. Ya. Di Kemudian S ada 3P 2, yang P ada 3 elektron. Kemudian di 3D Nah, belum. lalu di 3D belum tersedia. Nah, ketika mau untuk PCl5, itu kan berarti si P berikatan dengan Cl. Nah, si Nah, P kan Cl berikatan dengan itu Cl. kan punya 7 Nah, elektron Cl kan valensi, punya berarti 7. kurang 1 Nah, untuk jadi kurang offset. 1 masing-masing Cl. Jadi Karena ada atom 5 pusat Cl, harus berarti menyediakan artinya si P 5 harus buah menyediakan elektron yang 5 tidak elektron berpasangan. tak berpasangan. Nah, sekarang sudah tersedia Coba lihat berapa? Dalam Sudah tersedia 3, sehingga kurang 2 lagi. Bagaimana caranya? Elektron pada subkulit 3s kita eksitasi ke subkulit 3d. Ya, dalam hal ini P Nah, baru sehingga nanti akan tersedia 5 buah elektron yang tidak berikatan. Nah, lalu masing-masing elektron yang tidak berikatan tadi akan berikatan dengan elektron dari 5 buah Cl. Sehingga hibridisasinya adalah berapa? Ayo, lanjutin. S. S, P, S. 5. SP. Ayo, yakin aja, jangan ragu-ragu. Tulis. Ayo, Cici Susanti. Ini aja yang kelihatan di layar saya. Yang lain, ayo. Jadi, hibridisasinya adalah tinggal diisi tadi. SP3. P3D. Oke, SP3D. Ya, kan yang sepasang di S tadi kita eksitasi ke D supaya tersedia 5 buah elektron yang tidak berpasangan untuk berikatan 5 buah elektron dari Cl, sehingga hibridisasinya tadi adalah SP3D. baru tersedia 3 elektron tak berpasangan. Nah, agar tersedia 5 elektron tak berpasangan, maka 1 elektron dari subkulit 3s akan mengalami eksitasi. Ya, akan mengalami eksitasi, akan pindah ke subkulit 3D. Jadi adalah ada 1 elektron di 3s, Sehingga ada 1 elektron di 3s, ada 3 elektron di 3p, dan 1 elektron di 3d. P telah menyediakan Nah, jadi sehingga P telah menyediakan 5 elektron yang tidak berpasangan. Nah, masing-masing atom Cl tadi akan berikatan dengan elektron tidak hibridisasi yang berpasangan terjadi tadi. adalah Nah, SP3 hibridisasinya S, karena berikatan P3 dan DD1.
Jadi 3 orbital P, dan sp3d. 1 orbital. Jadi 1s, 3p, 1d. Kemudian penyimpangan yang lain sp3d. terjadi pada Nah, molekul SF6. ini contoh lainnya, Yang SF6. S punya Ya. 6 elektron valensi. S punya 6 elektron valensi. 7A, dia punya Nah, 7 elektron valensi. kalau sehingga F masing-masing adalah F bersatu 7A. untuk oktet. Kalau kita lihat gambar atau struktur Lewis dari SF6 Ya. sebagai berikut. Nah, ini struktur Lewis Coba dari perhatikan. SF6. Atom pusatnya adalah S. Nah, jadi atom pusatnya si S ini punya berapa elektron jadinya ketika terjadi ikatan SF6? 10. 10, 12. 12 ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke hibridisasinya. Adalah S. Ketika berikatan bentuk SF6, jumlah elektron dari S itu adalah 12 elektron. Ya, ada 12 elektron Lebih tuh. dari 8. Lebih dari 8. Kenapa bisa jadi? Ya, Sama, ini bisa dijelaskan dengan teori hibridisasi. kita jelaskan dengan nomor teori atomnya hibridisasi. 16. Nah, Maka konfigurasinya S adalah nomor 1S2, atomnya 2S2. 16. Oke, lanjutkan. S nomor atomnya 16. Lanjutkan hibridisasinya. Konfigurasi elektronnya dulu. Nah, lalu orbital pada subkulit terluar tadi diisi sesuai dengan elektron pada subkulit tersebut. Baru, jadi atom pusat di sini S harus menyediakan 6 elektron yang tidak berpasangan untuk berikatan dengan 6 buah elektron dari atom F. Sudah? Selesai? Berapa hibridisasinya? SP3D2, Bu. SP3D2. Oke, mantap. 2S2. Ya, kita lihat 2S2, S 3P4. konfigurasi elektronnya. Lihat elektron valensinya berarti kan 3S2, Ya. 3P4. Elektron Nah, valensinya elektron berada valensinya pada tetap subkulit 3S dan 3P ya, subkulit artinya masih ketiga. ada Ya. subkulit Masih yang ada belum subkulit dipakai dari kulit D tiga yang itu belum subkulit diisi. Jadi masih Jadi, ada 3D digambarkan 0. di Ya, kita 2S gambarkan terdapat 2 elektron, di 3P subkulit terdapat S 4 ada elektron, 2 elektron, dan di subkulit P 3D belum ada 4. elektron. Nah, yang di D Kemudian belum ketika ada berikatan dengan elektron. F itu kan punya 7 elektron Nah. valensi, artinya masing-masing F tadi kurang punya 1 7 untuk elektron valensi. Jadi masing-masingnya S butuh 1 atom untuk sulfur oktet. harus menyediakan Nah, S 6 butuh elektron 6. tak berpasangan. Coba lihat, S Dalam harus hal ini, menyediakan 6. F baru ada 2 Nah, elektron tak Baru ada 2 berpasangan. elektron yang Agar tidak tersedia 6 elektron tak berpasangan, Kita maka 1 eksitasi. elektron dari 3S 1 dan 1 elektron dari S 3P tadi kita itu pindahkan ke dieksitasi 3D. ke subkulit 3D. Nah, yang Setelah terjadi di eksitasi, P maka juga kita lihat eksitasi ke. jumlah elektron 3D. tak berpasangan dari Nah, S sehingga itu sudah tersedia elektron. berapa? Ya, 6 elektron F yang dapat tidak berikatan berpasangan. dengan elektron Nah, tak sehingga berpasangan tersebut. F tadi bisa berikatan Kemudian, dengan hibridisasi elektron-elektron yang yang terjadi adalah tidak berpasangan tersebut. Sehingga SP3D2. hibridisasinya adalah SP3D2. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi ya. Masih banyak nih. Oke, sekarang kita bicara masalah Sekarang bentuk kita molekul dari suatu senyawa bentuk kovalen. Nah, gini, molekul kalau kita senyawa misalkan punya kovalen. H2O, Ya. ya, H2O Misalnya kita adalah punya tadi atom H2O. oksigen, atau Nah, oksigen ingat punya gambarnya 6 tadi. elektron valensi. Terdapat Berikatan dengan hidrogen, hidrogen punya 1 elektron. 2 pasang Berikatan elektron dengan bebas hidrogen, ya, akan terbentuk ikatan seperti ini. dan 2 Nah, ketika pasang membentuk H2O, elektron ternyata ikatan. lihat, Nah. ada 2 buah pasangan Ini kita gambarin kayak gini kan, ya, lurus. Padahal sebenarnya bentuk molekulnya adalah tidak seperti ini, ya. Karena pasangan elektron bebas itu membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan pasangan elektron ikatan. pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, ya. Pasangan ikatan berarti yang ini, Ya, sama itu ini. ada 2 pasang Kemudian ada elektron 2 ikatan, buah pasangan lalu ada elektron 2 pasang bebas. elektron bebas. Ya, 2 pasangan elektron Ya. bebas.
Jadi kalau kita gambarkan strukturnya begini. Kalau kita gambarkan kan seperti ini, bukan linear seperti ini gambarnya. Tapi kalau kita buat seperti ini, apakah benar? Jadi maksudnya pertanyaan gini, apakah H2O bentuknya apakah itu H2O bentuknya linear? Ya garis lurus gitu ya. Nah, garis lurus. Ini jadi pertanyaan. Nah, ternyata pada keadaan realnya, ternyata pada keadaan realnya tidak linear. H2O tidak linear. Nah, bentuk H2O itu kalau digambarkan seperti ini. Bentuk H2O tadi itu tidak linear ya kalau kita gambarkan. Jadi bentuk H2O tidak seperti garis lurus gitu ya, tidak tapi dia garis lurus. membentuk sudut. Tapi membentuk sudut. Bentuk H2O itu seperti huruf V yang terbalik. Ya, nah, terbalik. Sekarang pertanyaan, kenapa sih H2O itu tidak lantas lurus kenapa atau tidak linear? Tadi itu nggak lurus? Nah, kayak yang kita gambarin. Lihat H2O itu kan berarti punya pasangan elektron bebas. Kita lihat ada dua pasangan. Dan dia juga punya pasangan bebas. elektron ikatan. Ini dia juga ikatan, ada dua pasangan bebas. Elektron ikatan. Ya. Nah, ada teori VCEPR. Apa? Teori VCEPR. Dia menyebutkan bahwa kan gini, yang bentuk ikatan kan elektron. Nah, yang membentuk ikatan itu kalau ada dua buah elektron berdekatan kan terjadi tolak menolak. Nah, kalau elektron berdekatan itu akan terjadi tolak menolak. Nah, berdasarkan teori VCEPR, berdasarkan teori VCEPR, pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu tolakannya yang paling besar. Tolakannya paling besar itu adalah tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan itu lebih dan besar. paling jelas tolakan antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Ya. Jadi tolakan paling besar itu adalah tolakan paling besar itu pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas. Nah, akibat tolakannya paling besar, maka kalau kita perhatikan berarti pasangan elektron bebas itu akan menempati ruang yang paling besar. Kenapa? Untuk meminimalkan tolakan tadi kan, karena tolakan yang paling besar, maka dia butuh ruang yang paling besar untuk meminimalkan tolakan yang terjadi, gitu ya. Nah, jadi karena dia paling besar, jadi butuh ruang yang paling besar. Akibatnya H2O nggak seperti ini bentuknya, ya, tidak linear. Karena pasangan elektron bebas butuh ruang yang lebih besar dibandingkan pasangan elektron ikatan. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan bentuk dari suatu molekul? Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan bentuk dari suatu molekul. Tadi sudah disampaikan ya, jadi pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu lebih kuat tolakannya, ya. Jadi dia butuh ruang yang lebih besar. Kita lihat bentuk molekulnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan bentuk dari suatu molekul? Nah, kita nanti mengenal ada yang namanya teori domain elektron. Ya, ini ada teori domain elektron. Nah, teori domain elektron, baik kita harus tahu dulu apa sih arti domain elektron. Domain elektron itu artinya adalah daerah keberadaan elektron. Nah, di mana domain elektron itu terdiri atas domain elektron yang digunakan untuk ikatan dan domain elektron yang tidak digunakan untuk ikatan atau domain elektron bebas. Ya. Nah, dalam menentukan domain elektron ikatan, ini nggak peduli ya, mau ikatannya misalkan ikatan A sama B gitu ya, mau AB-nya tunggal atau AB-nya rangkap 2 atau AB-nya rangkap 3, itu nggak peduli, pokoknya semuanya ini adalah satu domain. Ya, jadi satu mau rangkap 1, elektron rangkap 2, ikatan. rangkap 3 itu Nah, satu ini domain. juga satu domain elektron ikatan dan rangkap 3 juga dianggap satu domain elektron ikatan. Nah, kalau sedangkan domain elektron bebas, maka tiap ada misalkan atom pusatnya itu punya satu pasangan elektron bebas, maka satu pasangan elektron bebas ini disebut dengan satu domain elektron bebas. Kita singkat aja DEB gitu ya. Sedangkan kalau domain elektron ikatan, kita singkat DEI aja ya, supaya gampang. Jadi kalau
misalkan ada dua pasangan elektron bebas, maka ini punya dua DEB. Ya, itu untuk istilah kita Terus aja. kalau misalnya gampang ada ngertinya ikatan ya, gini, biar sama. A sama B. Ya, ini AB, ini juga AB. Maka dia punya berapa DEI? Nah, pokoknya tadi mau ikatannya tunggal, rangkap dua, rangkap tiga, itu dianggap satu domain. Hitung satu. Berarti dalam hal ini dia punya dua domain elektron ikatan, gitu ya. Jadi kalau yang ikatan nggak peduli, mau tunggal, mau rangkap, dua atau tiga, tetap dihitung satu domain. Nah, dalam ini kan berarti ada dua AB yang ganda. Tiap AB yang ganda ini dianggap satu domain karena ada dua, berarti kita tulis ada dua domain elektron ikatan. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau misalkan suatu molekul punya dua domain, ya, dua domain elektron, misalkan ini A ikat X, ini X, gitu ya. Dia ada dua domain elektron, kemudian dua domain elektron itu terdiri dari dua D, E, I, ya, dan tidak ada DEB. Ya. Maka kalau seperti ini, maka kalau seperti ini bentuknya kita sebut linear. Gitu ya. Ya. Nah, kalau kita tuliskan berarti dia ada dua domain elektron. Ya, ada dua domain elektron. Dari dua domain ikatan dan domain nol elektron ikatan domain elektron bebas. Nah, biasanya kalau ditulis untuk singkatnya ditulis begini: 2, 0. Di mana yang belakang itu menyatakan domain elektron bebas, ya. Sedangkan yang tengah ini menyatakan domain elektron ikatan, sedangkan yang depan itu merupakan domain elektron total, gitu ya. Jadi kalau ada dua domain bentuknya seperti ini, maka bentuk molekul itu adalah linear. Kemudian kalau ada suatu molekul punya tiga domain. Tiga domain, kita lihat lagi. Tiga domain berarti ini A, kemudian ini X, ini X, ini X, ya. Berarti tiga domain itu terdiri dari tiga domain elektron ikatan dan tidak ada domain elektron bebas. Ya. Jadi totalnya ada tiga domain elektron. Nah, kalau kita tuliskan berarti 3, 3, 0. Nah, kalau ketemu komposisi 3, 3, 0, maka bentuk dari molekul tersebut adalah segitiga planar atau datar. Ya. Jadi kalau ketemu 3, 3, 0, nanti segitiga datar atau planar. Kemudian bisa juga tetap tiga domain, cuma dia komposisinya tiga domain tadi dibagi, ya, dimana terdiri dari dua domain elektron ikatan dan satu domain elektron bebas, gitu ya. Jadi kalau itu tulis 3, 2, 1. Nah, tadi gini kan, kalau misalkan tadi semuanya digunakan untuk berikatan kan gambarnya begini. Nah, sekarang kalau cuma ada dua domain elektron ikatan dan satunya bebas, maka hapus satu dan ganti dengan elektron. Maka bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya bentuk seperti ini adalah bentuknya seperti huruf V tapi yang terbalik, gitu ya. Di bentuknya seperti ini. Oke, tadi kalau ada 3 domain. Sekarang kalau 4 domain. 4 domain itu di mana dia semuanya terdiri dari DEI, ya, domain ikatan, dan DEB-nya nggak ada, gitu ya. Atau kita tulis nanti 4, 4, 0, gitu ya. Nah, kalau seperti itu ntar gambarnya kayak gini. Ini atom pusatnya A, terus ini X, lalu ini X, ini X. Nah, kalau kita hubungkan berarti seperti ini, gitu ya. Nah, ini bentuknya akan disebut dengan namanya tetrahedral. Jadi suatu bangun yang terdiri dari 4 sisi. Jadi kalau ada 4, ya, ini disebut dengan tetrahedral. Kemudian itu 4 domain, total 4 domain dan distribusinya 4 domain ikatan dan 0
domain elektron bebas. Kita tulis 440. Sekarang bagaimana kalau misalkan tetap 4 domain tapi terdiri dari 3 domain elektron ikatan dan 1 domain elektron bebas. Kita tulis biasanya 431. Tadi kan kalau misalkan semua yang digunakan untuk berikatan, gambar seperti ini kan. Gitu ya. Nah, sekarang dari 4 itu ada 1 yang bebas. Hapus salah satu. Gitu ya. Jadi yang tadinya berikatan ini jadi pasangan bebas. Jadi gambarnya kan seperti ini ya. Nah, kalau kita hubungkan bentuknya kayak gini, ini jadi apa? Bentuknya jadi piramid dengan alasnya segitiga ya. Maka namanya segitiga piramid. Itu kalau 431 ya, total domain 4. Terus komposisinya 3 DEI dan 1 DEB. Kemudian bagaimana kalau totalnya tetap 4 domain, cuma komposisinya 2 DEI dan 2 DEB, gitu ya? Atau kita tulis 4, 2, 2. Nah, tadi kalau misalkan semuanya digunakan untuk berikatan gini ya, gitu kan? Terus kalau misalkan ada 2 yang bebas, berarti hapus 2 ikatan. Nah, kita buat menjadi pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebasnya ada 2. Ternyata kan gambarnya seperti ini. Ya, gambar ini mirip seperti huruf V yang terbalik, gitu ya. Ini, dimana dia ada 2 buah pasangan elektron bebas. Nah, ini yang kayak bentuk kayak H2O, gitu ya. H2O punya 2 pasangan bebas dan 2 pasang elektron ikatan, ya. 2 pasangan elektron bebas dan 2 pasangan elektron ikatan. Nah, itu kalau 4 domain dengan 2 DEI dan 2 DEB. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 5 domain? 5 domain di mana semuanya dipakai untuk DEI dan bebasnya itu tidak ada. Tulis nanti 550. Ya, jadi ada atom pusat X mengikat atom pusat A mengikat misalkan 5X gitu ya. Gambar seperti ini. Ini kalau kita hubungkan gambarnya jadi kayak gini. Gambar seperti ini disebut dengan yang namanya segitiga piramid. Oh gitu, karena dia seolah ada 2 piramid yang dihubungkan ya. Jadi 2 buah segitiga piramid yang digabung, gitu ya. Gambar seperti ini. Kemudian, bagaimana kalau totalnya 5 domain, tapi dengan komposisi 4 DEI dan 1 DEB. Atau dengan komposisinya 5, 4, 1. Gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan semuanya digunakan untuk ikatan kan gambarnya tadi gini ya. Gitu ya. Sekarang ternyata dari 5 itu ada 1 yang bebas. Berarti kita hapus 1 ya. Oke, kita hapus 1 ya, hapus yang sini. Gitu ya. Menjadi pasangan elektron bebas ini. Nah, bentuknya ini kalau kita hubungkan, sorry ini gambarnya kurang bagus gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ini akan membentuk seperti tetrahedral tapi yang tidak sempurna atau disebut dengan tetrahedral yang terdistorsi. Jadi yang cacat gitu ya. Nah, kemudian itu kalau 5 domain, komposisinya 4 domain elektron ikatan dan 1 domain elektron bebas. Sekarang bagaimana kalau tetap 5 domain elektron, tapi dengan komposisi 3 domain elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas. Sampai dicatat ya. 5, 3, 2. Gitu ya. Nah, kita buat tadi kalau seandainya semuanya 5 kali 5-nya dia mengikat
atau tidak ada domain elektron bebas. Berarti kan gambar seperti ini tadi ya. Ini X, ini X, ini X, ini X, ini X. Nah, ternyata ada dua domain elektron bebas. Berarti kita hapus dua ikatan A dengan X. Gitu ya. Dimana kita ganti menjadi pasangan elektron bebas. Nah, yang terjadi adalah ketika dua domain elektron bebas terjadi, bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau bentuk dari 532 itu adalah bentuknya seperti huruf T. Ya. Ya, ini huruf T ya, T tapi yang agak terbalik. Nah, itu kalau 5 domain dengan komposisinya 2 DI dan 2 DEB. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 6 domain? 6 domain semuanya digunakan untuk berikatan. Jadi tidak ada DEB. Komposisinya berarti 6, 6, 0. Nah, berarti atom pusatnya A ada 6 domain ikatan, gitu ya. Ini atom X, ini X, ini X, ini X, ini X, dan ini X ya. Ada 6 domain ikatan. Kalau kita hubungkan gambarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini akan disebut dengan bentuknya itulah oktahedral. Kenapa? Karena ada 8 sisi. Ya. Kemudian bagaimana kalau tetap 6 domain, tapi komposisinya 5 domain elektron ikatan dan 1 DEB. Ya. Tadi kalau 6, di mana semuanya ikatan kan gambarnya kayak gini. Ya. Terus ternyata hanya ada 5 yang digunakan untuk berikatan dan ada 1 yang bebas. Hapus 1. Ya. Terus berarti ini ganti dengan pasangan elektron bebas. Kita hubungkan. Ini gambarnya ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Maka didapat suatu bentuknya apa sih? Bentuknya piramid ya. Tapi dengan alasnya apa? Dengan alasnya segi 4. Maka nama gambar dengan komposisinya 651 itu adalah segi 4 piramid ya. Oke, terakhir kalau totalnya 6 domain. Kemudian komposisi 4 domain ikatan dan 2 domain elektron bebas. Nah, tadi kita gambarkan kalau seandainya seluruhnya berikatan gitu ya, gambarnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian ternyata hanya 4 yang untuk berikatan dan ada 2 yang bebas. Berarti hapus 2. Ganti pasangan bebas. Ya. Gambarnya seperti ini jadi. Nah, ketika gambar seperti ini, maka bentuknya itu menjadi bujur sangka. Atau orang menyebutnya kadang-kadang sebagai yang namanya segi 4 datar atau planar. Sama aja ya, segi 4 datar atau bujur sangkar. Nah, itulah tadi bagaimana cara menentukan bentuk molekul. Jadi kita cari total domainnya berapa, kemudian komposisinya yang digunakan untuk berikatan atau domain elektronnya berapa, dan domain elektron bebasnya berapa ya. Oke. Nah, dengar ya tadi suara sistemnya? Dengar nggak? Nanti kalau nggak dengar, kan tadi udah lihat. Nanti di PowerPoint yang saya kasih ada gambarnya untuk biar lebih jelas ya. Tapi saya harap yang ini dicatat baik-baik ya. Jadi supaya lebih ingat kalau dicatat ya. Makanya tadi saya suruh nyatat. Oke, kita lanjutin ya. Kita habisin aja nih, masih ada 4 lagi nih. Mau habisin atau lanjut Senin lagi? Capek? Gimana? Nah, tadi kalau kita ketemu komposisinya 2, 0, berarti total domain 2, di mana 2 DEI dan 0 DEB, bentuknya adalah linear, gitu ya. Kemudian kalau kita ketemu nanti komposisi
Oke, yang ini sudah. Lanjut aja ya. Dikit lagi nih ya, yang 3 aja di bawah nih, molekul polar dan non polar ya. Lalu kita sekalian lihat gaya antar molekul. Ya, coba masih keburu atau enggak? Nah, untuk mengetahui suatu zat polar atau non polar, nah, mari kita lihat. Pernah dengar ada yang disebut dengan molekul unsur. Molekul unsur adalah suatu molekul yang unsur-unsur atau atom penyusunnya itu semuanya sama ya. Contohnya apa aja? Contohnya kayak Cl2 gitu ya. O2, Br2 atau ozon tahu? O3 atau misalkan fosfor. Fosfor itu dalam keadaan bebas dalam bentuk P4. Maka semua molekul unsur ini secara molekul maka dia bersifat non polar. Artinya secara molekul dia tidak ada yang bermuatan, ya. Nah, tapi kalau molekul senyawa, yang namanya molekul senyawa nanti bisa molekulnya diatomik. Ingat ya, kalau molekul senyawa berarti penyusunnya beda ya. Nah, kalau diatomik itu misalkan kayak HCl gitu ya, HBr berarti hanya 2 atom tapi atomnya beda, atau misalkan HF, maka secara molekul senyawa yang diatomik ya, maka secara molekul dia termasuk molekul yang polar ya. Jadi kalau molekul senyawa diatomik pasti dia termasuk molekul polar. Kenapa? Karena dia ada 2 atom yang beda. Ingat, satu ikatan kan dibentuk dari 2 atom. Kalau atomnya beda, maka kealkilan negatifnya beda. Contohnya H dengan Cl, kealkilan negatifnya Cl lebih besar dibandingkan H. Maka kerapatan elektron itu lebih tertarik ke arah Cl, sehingga Cl cenderung negatif, H cenderung positif. Nah, akibat inilah dia terbentuk kutub. Maka secara molekul dia termasuk molekul yang polar. HBr juga begitu ya. Br lebih negatif atau kealkilan negatifnya lebih besar dibandingkan H. Maka kerapatan lebih cenderung ke arah kerapatan elektron lebih cenderung ke arah Br, Br cenderung negatif, H cenderung positif. HF juga gitu ya. Ke arah kerapatan elektron lebih ke arah F, sehingga F negatif, H positif. Akibatnya dia membentuk kutub, maka secara molekul dia termasuk molekul polar. Tapi kalau molekul yang poliatomik, misalkan kalau ada atom pusatnya A mengikat beberapa atom X gitu ya, untuk menentukan polar ataupun non-polar, itu dilihat dari bentuknya. Kalau misalkan bentuknya simetris, maka secara molekul dia termasuk molekul yang apa? Molekul yang non-polar. Ya. Tapi kalau bentuknya asimetris atau tidak simetris, maka dia masuk ke dalam molekul yang molekul yang polar. Nah, simetris atau tidaknya suatu molekul itu biasanya ditandai dengan ada tidaknya pasangan elektron bebas. Kalau bentuk simetris biasa ditandai dengan tidak adanya pasangan elektron bebas. Sedangkan bentuk simetris ditandai dengan adanya pasangan elektron bebas. Ya. Contohnya ini. Kalau misalkan ada NH3. Nah, sekarang NH3 gambar. Ada nggak? Dia polar atau non-polar? Berarti kan ini termasuk poliatomik ya. N sebagai atom pusat mengikat 3 atom hidrogen. Nah, N nomor atomnya 7, konfigurasinya 25. Jadi N punya 5 elektron valensi. Berikatan dengan 3 hidrogen ya. Hidrogen kan berarti punya 1 elektron ya. Gitu. Nah, setelah membentuk ikatan, gambar seperti ini. Satu pasang elektron ternyata bebas. Pada atom pusat N masih ada pasangan elektron bebas. Maka secara molekul si NH3 ini termasuk molekul yang polar. Ya? Kemudian kalau ada CH4, polar atau non-polar? Nah, C nomor atomnya 6, konfigurasinya 24. Ya? C punya 4 elektron valensi. Berikatan dengan 4 hidrogen. Hidrogen masing-masing punya 1 elektron valensi. Nah, itu bentuk ikatannya seperti ini. Setelah bentuk ikatan, ternyata dalam atom pusatnya atau C-nya tidak ada pasangan elektron bebas.
Karena tidak ada pasangan bebas, maka mengakibatkan bentuknya simetris. Simetris, Sehingga secara molekul, dia secara termasuk molekul molekul yang non-polar. non-polar. Itu kalau Gitu kita ya? lihat dari Nah, bentuknya ya. untuk mengetahui molekul polar atau non-polar, caranya bisa dengan cara menghitung, gitu ya. Lihat, kita nggak usah menggambar, caranya gini. Ada tidaknya pasangan bebas, caranya gini. Kita tentukan pasangan bebas, caranya lihat. Tadi kita tahu konfigurasi atau nomor atom dari nitrogen kan 7. Konfigurasinya 25, berarti nitrogen punya 5 elektron valensi, gitu ya. Kemudian kan atom hidrogen kan punya 1 elektron. Nah, dia agar stabil butuh 1. Jadi dari 5 ini diambil 1. Tapi kan ada berapa hidrogen? Ada 3 hidrogen. Maka 1 ini mesti kita kali 3. Berarti 5, tadinya si nitrogen punya 5 elektron, tapi diambil 3. Berarti kan sisa 2 ya. Nah, karena diminta pasangan, maka nilai ini selalu kita bagi 2. Dapatnya adalah 1 pasang. Sama ya, berarti ada 1 pasang. Artinya kalau ada nilainya, atau ada ini, berarti dia termasuk molekul yang polar. Kenapa? Karena ada pasangan elektron bebas. Nah, sekarang coba kalau dengan CH3, caranya gimana? Lihat, berarti PB-nya, tadi kita konfigurasikan 24, berarti C punya 4 elektron valens. Hidrogen kan butuh 1, tapi ada 4, maka kita kali 4 dibagi 2, nilai kan 0. Artinya kalau 0 tidak ada pasangan bebas ya, maka mengakibatkan dia bentuknya termasuk yang non-polar. Oke, kita tahu bahwa wujud dari suatu materi itu ada 3 ya. Ada 4. Nah, ini untuk pertemuan minggu depannya aja lagi kita sambung sedikit ya. Nah, jadi itu dia tadi bagaimana kita mengetahui ya ikatannya itu bersifat logam atau kovalen ya. Nah, saya rasa itu dulu saya materi kali ini. Selanjutnya akan saya lakukan presensi. Oke, silahkan tampilkan mukanya. Oke, saya akhiri dulu rekamannya.